Shalom, haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh jemaat kita. Sebelum itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi malam hari ini kami bersyukur kami punya kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, iya Bapa di surga. Sertai kami, urapi kami, beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau bicarakan, katakan kepada kami saat malam hari ini, iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Di tengah-tengah kami siap untuk belajar kebenaran firman. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata kepada kita, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini kita selalu dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita ini adalah hidup yang diproses. Artinya kita harus mengalami pembentukan dari Tuhan, ya. Seperti tanah liat, ya, kita dapat melihat yang ada di tangan tukang periuk itu, dia membentuk, dan jika bentukannya itu masih kurang baik atau rusak, dia akan membentuk yang lebih baik lagi sehingga menjadi sebuah bejana yang indah dan mahal harganya, ya, karena diproses berulang-ulang sehingga menjadi bejana yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kehidupan orang dunia hari ini, sebahagian besar di dalam kehidupan mereka hanya fokus atau berorientasikan kepada hasil sahaja. Mereka mau memiliki hasil yang baik, tetapi di dalam kehidupan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang baik. Ya, di dalam dunia banyak orang yang ingin menjadi kaya, ya, tetapi tidak peduli bagaimana cara harta itu mereka perolehi, ya. Bahkan dengan berbagai cara, ya, ditempuhi untuk memiliki kekayaan itu, ya, di dalam kehidupan, ya. Benarlah bahwa hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak membuatkan mereka ingin kaya, tapi tidak peduli bagaimana cara harta itu diperolehi. Bahkan segala cara, ya, dilakukan tanpa mempedulikan apakah cara itu benar, halal, haram, atau melanggar hukum-hukum Allah. Karena ingin memiliki jabatan, ya, yang lebih tinggi, ya, seseorang sanggup melakukan kejahatan, ya, kadang memberi rasuah, ya, di dalam kenaikan pangkatnya, atau mencari pertolongan yang berlandaskan kepada keduniawian di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pula yang hantam keromok, ya, demi mendapatkan jodoh di dalam kehidupannya, sanggup melakukan kejahatan, melakukan keinginan sendiri di dalam kehidupannya. Dia sudah mengetahui pasangannya itu atau kekasihnya itu
tidak sealiran atau tidak seagama, tetapi karena ingin menikah, dia lakukan saja di dalam kehidupannya, sehingga dia akan menyesal satu hari nanti di dalam kehidupannya. Nah, pelbagai cara dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu secara tanpa harus mengalami proses di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhati-hati ketika seseorang melakukan cara yang tidak benar kepada Tuhan, apalagi sampai datang meminta pertolongan kepada iblis atau kuasa kegelapan, ya. Kelihatannya pertolongan itu cepat datang, tetapi iblis tidak pernah memberikannya dengan percuma, ya. Ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Dalam kehidupan orang percaya, ya, ada berkat, ada pertolongan, ada mukjizat yang secara pasti disediakan Tuhan bagi kita yang tetap mengandalkan dan mengarahkan hidup kita dibentuk, diproses oleh Tuhan sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," kata firman Tuhan. Jadi titik poin di sini yaitu kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya supaya kita tetap memiliki kehidupan kekal. Artinya, jika kita mampu melalui proses yang Tuhan kehendaki dengan benar, berkat-berkat itu telah tersedia bagi kita. Yang pasti janji Tuhan adalah ya dan amin, dan tidak akan pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya di sini, sudahkah kita bersedia melalui atau mengalami proses pembentukan dari Tuhan? Hari ini kita masih di tahun yang baru, masih awal. Apakah kita siap diproses atau dibentuk oleh Tuhan menjalani kehidupan yang mendatang ini? Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur di mana kehidupan kami selalu dibentuk, diproses oleh Tuhan sehingga kami tetap setia dan mengandalkan Kristus dalam keadaan apapun kami hari ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, firman Tuhan yang selalu membentuk kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap mengandalkan Kristus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.